Lantas apa penyebab dari aksi perundungan yang kian marak belakangan ini? Kita akan membahasnya dari sisi hukum bersama dengan pengamat hukum pidana ada Ahmad Sofyan. Selamat malam Pak Ahmad Sofyan. Pak, kita kan melihat bahwa belakangan ini memang perundungan ini menjadi marak terjadi utamanya di anak-anak di bawah umur dan juga anak sekolah lah begitu ya Pak ya. Kalau dalam aspek hukum Pak, kadang-kadang kan kita agak dilematis ya untuk menghukum anak. Yang satu memang iya benar anak ini melakukan kejahatan berupa perundungan, tapi di sisi lain kita melihatnya kan bahwa ini merupakan anak yang kadang-kadang kita menganggapnya ini merupakan kenakalan belaka. Kalau dari aspek hukum Pak, bagaimana melihatnya? Ya, kita mengacu kepada Undang-Undang 11 2012 ya tentang sistem peradilan pidana anak. Hmm. Dalam undang-undang itu ada yang ketiga kategori yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah anak sebagai pelaku yang disebut istilahnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi di dalam undang-undang peradilan pidana anak tidak mengenal tersangka anak, terdakwa anak, terpidana anak ya, tetapi yang disebutkanlah adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi anak yang di Cilacap ini yang diduga melakukan penganiayaan terhadap rekannya itu disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, undang-undang memberikan hak-hak normatif ya kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Jadi karena usianya sudah, jadi di dalam Undang-Undang 11 2012 yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana itu adalah ketika usianya telah 12 tahun ya belum berusia 18 tahun. Oke. Jadi bisa ditahan itu ketika usianya sudah 14 tahun. Jadi ada usia 14 tahun sebagai batas minimal untuk menahan anak tersebut. Nah, menahan ini bukan berarti bukan ingin merampas kemerdekaannya sebetulnya, tapi lebih kepada melindungi ya anak tersebut. Apalagi kalau kita lihat masyarakat begitu reaktif atas perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Betul. Jadi ketika anak diduga melakukan tindak pidana, sebetulnya beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu memang secara sadar ya punya sikap batin jahat untuk melakukan kejahatan, tapi pada anak-anak itu lebih pada sifat responsifnya. Oke, artinya bahwa logikanya secara hukum adalah ditempatkan di aspek itu Pak, bahwa ini merupakan respon dari sesuatu yang terjadi kepada anak tersebut sehingga anak tersebut melakukan kejahatan, begitu Pak ya? Ya, Lantas kalau jadi oke, dari pihak hukum Pak, pihak mana saja sih sebenarnya harus dilibatkan dalam pendampingan anak ini yang utamanya terlibat dengan hukum ini Pak, berkonflik dengan hukum tadi Anda katakan. ya, anak yang berkonflik dengan hukum ini punya hak untuk didampingin seorang pekerja sosial profesional ya. Pekerja sosial itu bisa dari Kementerian Sosial, bisa juga dari lembaga-lembaga sosial lainnya, dan juga punya hak untuk didampingin oleh seorang advokat ya, punya hak itu. Jadi kemudian juga dia tidak bisa diperlakukan kasar, kejam atas perbuatannya, tapi tetap diperlakukan secara manusiawi. Kemudian juga anak tersebut punya hak untuk mendapatkan konseling ya atas Oke. perbuatan. Jadi anak ini juga sebetulnya dalam kondisi traumatik ya atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dia juga perlu diberikan konseling supaya dia tidak mengalami trauma ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Oke. Jadi lagi saya sebutkan bahwa perlakuan terhadap anak seberapa kejam pun perbuatannya seperti yang dinilai oleh masyarakat, maka perlakuannya berbeda dengan ketika orang dewasa yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi jangan Nah itu Pak, disamakan anak banyak. ini dengan Mario Dandi ya, nggak Oke. bisa. Oke. Dia Pak, Mario itu Dandi juga itu Pak. dewasa, dia masih anak-anak, iya. Itu juga yang kemudian menjadi perdebatan belakangan ini, apakah Ya. kemudian dalam aspek hukum ini tidak terlalu membuat jerah sehingga kemudian perundungan ini kian marak belakangan. Pandangan Anda? Ya, jadi memang ketika anak yang berhadapan dengan hukum, bukan balas dendam yang diberikan kepada si anak yang berkonflik dengan hukum itu ya, tapi lebih pada pendekatan rehabilitasi. Ketika dia melakukan perbuatan yang diduga perbuatan pidana, itu ada kontribusi dari orang tua, kontribusi dari lingkungannya, ya kontribusi dari tempat dia di mana dididik ya, yang selama ini sudah mengetahui perilaku anak tersebut, tetapi seolah-olah dibiarkan.
tidak Oke. ada upaya untuk memperbaiki sifat dan perilaku anak tersebut, sehingga puncaknya yang terjadi yang kita lihat dan kita saksikan dari video yang menyebar luas itu. Jadi itu bukan satu sikap yang tiba-tiba dilakukan, Oke. tapi ada proses ketika dia menyampaikan atau melakukan perbuatan yang kita anggap sebagai, ada yang menyebut perundungan, tapi dalam konteks hukum pidana itu adalah kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Baik. oleh anak kepada anak lain. Baik Pak Ahmad Sofyan, terima kasih banyak atas perbincangan singkat kita. Artinya bahwa Ya. anak, bagaimanapun sekejam-kejamnya anak, tetap harus kita lihat sebagai korban ya, karena itu merupakan sebuah respon dari sesuatu yang ia terima juga di belakangnya. Terima kasih Pak Ahmad Sofyan atas informasi yang telah disampaikan.